Kunci kebaikan itu adalah hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sebab jika kita tidak selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Dan ini dikaitkan dengan firman Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati tidak semangat mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita adalah di dalam Islam dan iman. Semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal salih, iskariman au mutsyahidan. Hidup mulia dibawa dengan syariat Islam atau mati syahid karena menegakkan memperjuangkan Islam. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki. Nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Lebih-lebih dipertemukannya kita oleh Allah dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Bulan yang penuh dengan kesadaran. Agar menyadarkan kita, yang suami menjadi suami yang baik, yang istri menjadi istri yang baik, orang tua menjadi orang tua yang baik, pemimpin menjadi pemimpin yang baik. Dan intinya adalah agar kita sadar kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bernilai tidaknya hidup dan kehidupan kita jika betul-betul kita gunakan untuk ibadah atau tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat karunia-Nya menjadi baik dan sempurna. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga, orang lain. Bahkan tentunya manfaat yang paling utama adalah untuk Islam dan umat Islam. Karena itu saudaraku seiman, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aksaru ma yudkhilul jannah ay fima ma'nahu. Dua hal yang paling banyak menghantarkan umat ini untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, malah bersungguh-sungguhlah kita, maka bersungguh-sungguhlah kita, yaitu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan saum Ramadan, yang pertama pastikan saum yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan dengan 3 landasan yang benar. Karena jika tidak, yang sering kita dengarkan, siam, kita berpuasa akan diampuni dosa kita. Tunggu dulu, puasa kita benar tidak? Puasa kita diterima oleh Allah atau tidak?
karena diampuni kesalahan dan dosa oleh Allah adalah sebagai hadiah bonus. Tapi yang terpenting adalah bagaimana puasa kita benar. Nah, puasa yang benar itu jika kita mengacu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'nahu man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia melakukan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah saum yang benar, yaitu yang dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diampuni puasanya, diterima oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Lalu iman yang benar yang bagaimana? Ketika perintah wajib saum Ramadan itu adalah masa yang sangat panas, maka Ramadan disebut adalah tri yang sangat membakar. Ada hal-hal yang harus kita bakar di dalam Ramadan ini. Tetapi pastikan dulu iman kita adalah iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang memiliki sifat seperti yang Allah nyatakan di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuluhu yaqumu bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang yang beriman itu ketika Allah panggil, ketika Allah perintahkan atau Allah larang, maka jawabannya sama, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami dengar, kami patuh. Maknanya jika itu perintah, maka akan dia kerjakan, dia jalankan. Maknanya jika itu larangan, maka pun dia akan tinggalkan. Sebenarnya jamaah sekalian, saudara seiman, Allah menguji kita hanya dengan dua hal, yaitu dengan perintah dan larangan. Sejauh mana kesungguhan kita, mujahadah kita dalam melakukan perintah-perintah Allah, dan juga sejauh mana kesungguhan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman yang benar juga Allah terangkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, asyirku, yaitu kesyirikan. Maknanya iman yang benar adalah yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak melakukan kesyirikan. Dengan penjelasan iman yang benar tidak bercampur kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Lalu apa saja di bulan Ramadan ini yang hendaknya sifat-sifat buruk, dosa-dosa yang perlu kita bakar dan harus kita bakar? Yang pertama adalah al-kibr, yaitu kesombongan. Jangan pernah kita sombong dalam kehidupan ini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya punya sifat sombong. Namrud dengan kesombongannya hancur, dihancurkan oleh Allah. Fir'aun dengan kesombongannya hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Qarun dan siapapun, penguasa, pemimpin, pejabat, seseorang yang kaya raya, saudagar, atau karena kepandaiannya dia sombong, pasti pada akhirnya Allah akan hancurkan. Pasti orang tersebut jika tidak taubat sampai matinya, dia tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam surat Al-A'raf, jamaah sekalian nanti bisa membaca ancaman Allah kepada orang-orang yang sombong dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ketiga, ayat yang ke-36, 40 dan 146. Yaitu orang yang sombong itu diumpamakan tidak akan bisa masuk surga sebagaimana sebelum atau hingga unta masuk ke dalam lubang jarum, dan itu tidaklah mungkin. Kemudian yang kita bakar yang kedua adalah yaitu al-kadzibu, sombong. Setelah sombong adalah yaitu bohong, dusta. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Di dalam surat Al-Mursalat, surat yang ke-77, sampai 10 kali Allah ulang-ulangi ancaman Allah kepada orang yang berdusta. Wailu yauma idzil mukadzibin, wailu yauma idzil mukadzibin.
Celakalah pada hari ini orang-orang yang berbuat kebohongan, kedustaan. Maka kalau kita dalam kehidupan ini memilih pemimpin atau seseorang yang bohong, kalau itu kaitan dengan pemimpin itu berbohong, maka kita pun mendapat dosanya dan kita pun juga akan kena azabnya, sehingga kita tobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadhiba, fa inal kadhiba mujanibun lil iman." Rawahu Ahmad. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Saudaraku seiman, yang ketiga yang hendaknya kita bakar di dalam Ramadan ini adalah sifat kikir. Sifat kikir ini adalah sifat yang buruk. Maka dalam surah jelaskan, celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Dia gampang sekali mengeluarkan hartanya di jalan syaitan, tapi sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang kikir di bulan Ramadan ini, memang ini adalah orang yang kikir. Siapa yang suka berdusta di Ramadan ini, memang dia pendusta. Siapa yang suka bergibah di bulan Ramadan ini, memang dia suka penggibah. Siapa yang dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini meskipun sekali, maka di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan-jangan seumur hidupnya, na'udzubillah min dzalik, dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Maka minta kekuatan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Tetapi kita baik pun tidak hanya di Ramadan ini, meski kita bawa 11 bulan ke depan untuk membentengi jiwa kita, hati kita, iman kita, ibadah kita. Kemudian yang hendaknya kita bakar adalah, yaitu setelah sifat sombong kita buang, bohong kita buang, kikir kita buang, dan yang keempat, yang kelima yang harus kita buang adalah, yaitu seperti yang Allah nyatakan di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ar wa taba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz aw tatruku yalhaz dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami kehendaki manusia itu akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran, tapi sayang cenderungnya manusia hubbu dunya, cintanya kepada dunia berlebih-lebihan dan mengikuti hawa nafsunya. Maka inilah diantara sifat-sifat buruk yang harus kita bakar di Ramadan ini, dengan kita minta kekuatan rahmat pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, dan orang istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu annallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di balik tarbiyah Ramadan adalah, yaitu kita hendaknya menjadi hamba yang betul-betul berusaha menjadi hamba yang benar-benar beriman, hamba yang benar-benar bersyukur, hamba yang benar-benar bertakwa, hamba yang bisa memberikan kebaikan manfaat kepada diri, keluarga, dan orang lain. Maka kita harus tahu kunci kebaikannya. Kunci kebaikan itu adalah hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sebab jika kita tidak selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Dan ini dikaitkan dengan firman Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, tidak semangat mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita adalah di dalam Islam dan iman. Semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal salih, iskariman au mutsyahidan. Hidup mulia dibawa dengan syariat Islam atau mati syahid karena menegakkan memperjuangkan Islam.